Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dan juga membawa Gubernur Papua Lukas NMB dan saat ini kondisi ataupun letak dari Lukas NMB berada di RSPAD Gatot Subroto. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, ini adalah detik-detik kedatangan Gubernur Papua Lukas NMB yang baru saja tiba pada pukul 21 kurang di Bandara Soekarno-Hatta dan juga melewati waktu jarak tempuh sampai dengan 20 hingga 30 menit. Anda bisa saksikan ini adalah kedatangan, detik-detik kedatangan dari Gubernur Papua, di mana para jurnalis ataupun awak media berusaha untuk mendapatkan sepatah kata dari Lukas NMB, namun Lukas NMB memilih untuk bungkam dan juga dari pihak keamanan berusaha untuk menembus rombongan dari awak media untuk masuk ke pavilion dari Kartika yang merupakan pavilion yang akan memeriksa kesehatan dari Gubernur Papua Lukas NMB. Adapun agenda pemeriksaan kesehatan yang akan dijalani oleh Gubernur Papua Lukas NMB antara lain adalah pemeriksaan kesehatan. Ini mengingat Lukas NMB telah mangkir sebanyak 2 kali dengan alasan sakit. Dengan demikian, dari tim medis RSPAD akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai penyakit yang dideritanya itu. Adapun sampai dengan saat ini belum ada pernyataan dari pihak rumah sakit ataupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi setibanya Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto. Namun yang bisa kami kabarkan bahwa setelah Lukas NMB tiba di RSPAD Gatot Subroto, pihak dari tim medis memilih untuk memberikan waktu istirahat untuk Lukas NMB dan baru akan melakukan pemeriksaan kesehatan esok harinya. Ada satu perwakilan keluarga dari Lukas NMB yang tiba di RSPAD Gatot Subroto, namun dari pernyataan reporter kami di sana bahwa perwakilan keluarga tersebut tidak ingin untuk diwawancarai. Ini adalah gambar desak-desakan bagaimana awak media berada di RSPAD Gatot Subroto ingin mengabadikan momen kedatangan Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto. Begitu riuhnya suasana di depan gedung rumah sakit RSPAD hingga ada pot tanaman yang pecah begitu dengan adanya desak-desakan dari media yang ingin mengabadikan gambar dari Lukas NMB. Ini tentu bisa kami jelaskan situasi di sana agak sangat sulit untuk mengabadikan gambar karena pengamanan ini sangat ketat dan juga momen untuk mendapatkan bagaimana raut wajah, bagaimana kondisi fisik Lukas NMB ketika tiba di RSPAD ini tidak bisa tertangkap kamera karena begitu ketatnya pengamanan dan ini adalah prosedur keamanan yang memang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan juga iring-iringan agar mengamankan agar Lukas NMB ini bisa masuk ke dalam rumah sakit. Pemirsa, setelah perjuangan penangkapan yang alot, KPK akhirnya berhasil menangkap dan membawa Gubernur Papua Lukas NMB ke Jakarta. Saat pencidukan Lukas, massa simpatisannya berupaya keras menghalangi penangkapan tersebut dan bahkan menyerang polisi. Kerusuhan terjadi saat penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Massa simpatisan Lukas NMB menyerang Makobrimob Kota Raja Papua. Usai ditangkap, Lukas memang dibawa ke Makobrimob tersebut sembari menunggu transportasi yang akan membawanya ke Jakarta. KPK mencium gelagat dan pergerakan Lukas NMB yang berencana ke Kabupaten Tolikara melalui Bandara Sentani. Dicurigai Lukas akan kabur. Lukas ditangkap di Bandara Sentani menjelang pukul 12:30 siang waktu setempat. Tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan sehingga kami lakukan upaya itu. Tadi sudah dilakukan penangkapan dan saat ini masih dalam proses untuk dibawa ke Jakarta tentu.
Dari Papua, Lukas dibawa ke Jakarta menggunakan penerbangan yang singgah di Manado. Namun saat pesawat yang membawa Lukas hendak transit di Manado, sejumlah mahasiswa Papua menghadang di Bandara Samratulangi. Mereka menuntut agar Lukas segera dibebaskan dan dipulangkan ke Papua. Mengantisipasi hal-hal seperti itu, aparat nampak berjaga di bandara. Lukas sendiri tiba di Bandara Samratulangi pada jam 5:30 sore waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat. Pesawat lalu berangkat ke Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pesawat yang digunakan merupakan pesawat charter. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB menyatakan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Mereka juga berharap KPK memberikan pelayanan baik terhadap Lukas yang disebut kuasa hukumnya sedang tidak sehat. Sikap kami sebagai tim pengacara pertama, kita mengikuti proses hukum yang ada. Kita menghormati seluruh proses penegakan hukum ini. Kami tetap berharap agar Pak Gubernur setelah dijemput ini mendapat pelayanan yang baik, karena beliau tentu masih dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Gubernur Papua dijadikan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada 2018-2023. Kasus tersebut terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Sementara itu, situasi di Papua berangsur kondusif pasca kerusuhan siang tadi. Aparat nampak meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan. Tim TV One mengabarkan. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB akan berlangsung esok Rabu setelah NMB menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan malam ini di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan pemirsa, berikut pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri. Informasi yang kami terima dari teman-teman yang ikut mengawal, jadi untuk memastikan kondisi kesehatannya ya, sekali lagi karena kami tetap ingin menjunjung hak asasi manusia, hak kesehatan dari tersangka, dan prosedur hukum juga harus kami lakukan. Maka dari bandara direncanakan nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih dahulu, gitu ya, di rumah sakit RSPAD, begitu. Sehingga kami agendakan besok, gitu ya, besok siang, gitu ya. Mudah-mudahan karena ini kan penangkapan itu memang sesuai dengan hukum acara pidana kan 1 kali 24 jam. Jadi statusnya masih orang yang ditangkap, begitu ya, dalam 1 kali 24 jam. Baru kemudian besok siang kami akan sampaikan perkembangannya pada teman-teman semuanya. Besok pimpinan hadir, termasuk Deputi Penindakan tentunya, untuk menjelaskan pada masyarakat terkait dengan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, begitu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, perkembangan yang terbaru. Tapi yang pasti bahwa tentu terkait dengan kesehatan dari tersangka ini, ketika terbang dari Manado ke Jakarta, KPK juga sudah berkoordinasi dengan dokter di Manado untuk mengawal ikut juga di dalam penerbangan menuju Jakarta, begitu ya, dokter dan perawat. Sekali lagi ini untuk memastikan hak-hak dari tersangka terkait dengan kesehatannya, tidak ada terkait dengan pembedaan misalnya, tetapi karena memang alasan kesehatan tentu juga harus kita perhatikan. Begitu ya teman-teman. Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu karena kan memang dari riwayat pemeriksaan sebelumnya di RSPAD. Tentu kan ada dokter ya yang memeriksanya, yang biasa untuk mengetahui riwayat penyakit dari tersangka LE ini. Gitu. Ya rencananya nanti yang jelas bukan malam ini ya teman-teman. Jadi ya diagendakan untuk besok begitu ya. Iya. Ya. Nanti besok habis ditangkap langsung dalam proses pengobatan, tidak langsung pemeriksaan. Intinya seperti bukan pengobatan, ini kan pemeriksaan kesehatan. Beda dengan pengobatan.
Karena tentu nanti masalah pengobatan kan setelah dilakukan penahanan, baru dibantarkan namanya untuk diobati. Kalau ini kan dilakukan pemeriksaan kesehatannya tentu kan butuh waktu, karena ada dokter-dokter yang memeriksa riwayat penyakit sebelumnya di RSPAD. Ya. Tim dokter KPK kan KPK punya dokter, punya tim. Iya, betul. Ini kan dikawal juga sama tim dokter. Kemarin aja jalan-jalan bisa, makan siang bisa, ngapain perlu? Ya tentu kan sudah dipertimbangkan Mas Mario ya. Segala sesuatunya ada kondisi-kondisi yang kemudian kan dokternya juga kan dokter yang biasa melakukan pemeriksaan, dokter spesialisnya, dokter jantung dan lain-lain. Di KPK kan ada dokter, memang dokter kesehatan di KPK ada, tetapi tentu sekali lagi untuk memastikan kondisinya kan perlu kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan sebelumnya. Gitu. Ngapain Mas? Nggak ada apa-apa ya malam ini? Ya besok saya kira besok. Sudah ditahan, Mas? Ya. Pukul berapa, Mas? Nanti kami informasikan ya, tapi mudah-mudahan siang bisa kami lakukan konversinya ya. Ya, besok juga. Ya. Fix ditahan besok, Mas? Ya. Ya, tentu sudah kami koordinasikan dan komunikasikan terkait dengan keamanan ya. Sudah kami persiapkan. Mau ditangkap mau ke Tolikara Mas konservasi aja. Ya. Supaya kabur melarikan diri Ke luar negeri. Iya, tentu kan begini ya. Kan saya tadi sudah sampaikan sebelumnya kami sudah melakukan analisis ya. Kami sudah melakukan pemantauan tidak hanya 1-2 hari. Kami juga tim sudah di sana ya, beberapa petugas KPK. Ya tentu kemudian analis kami harus melakukan penangkapan pada hari ini. Itu. Ya tentu kan banyak hal ya. Kemudian kenapa harus ditangkap, begitu kan? Orang ditangkap itu ya tahu teman-teman pasti kemudian kan untuk mengurangi bagaimana kemudian kebebasan yang bersangkutan agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Begitu. Ya, pemeriksaan kesehatan di RSPAD. Ya, nanti kondisinya lihat di sana kan, seperti apa dokter yang lakukan pemeriksaan. Apakah misalnya kalau memang cukup sebentar ataupun kemudian lamanya kan tergantung dokter yang melakukan pemeriksaan. Kami tidak bisa menilai kesehatan seorang secara fisik karena kami tentu bukan ahlinya kan begitu. Nah, ahlinya nanti yang akan mengatakan apakah memang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang sebentar saja ataukah lama. Begitu. Belum. Tapi besok udah fix ditahan, Mas? Atau ya nanti ya lihat nanti penyidik kondisinya seperti apa. Ya, oke ya. Ada pemeriksaan kesehatan selama ini nih kalau untuk tersangka di KPK itu seperti apa detailnya? Meliputi apa saja? Ya kondisi kesehatan yang umum ya, kondisi umum pasti kan tensi dan lain-lain kan. Tetapi ini kan memang ada beberapa riwayat penyakit yang dokumentasinya juga kami dapatkan, tetapi kan sakit yang apakah bisa menghadapi proses hukum itu kan berbeda gitu ya. Dan sakit yang kemudian secara fisik, secara orang biasa melihatnya sehat-sehat saja, tetapi kalau ahlinya yang menilai bahwa itu sakit dan belum siap untuk bisa dilakukan pemeriksaan, misalnya seperti itu, ya tentu kita gunakan keterangan ahlinya, gitu, bukan fisik kita. Tapi mempertegas benar nggak sih ada upaya melari pertama? Kalau memang mau dia... Pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di Breaking News TV One, pemirsa Gubernur Papua Lukas NMB saat ini diberikan waktu untuk istirahat di RSPAD Gatot Subroto dan esok hari akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap oleh tim medis. Setelah nantinya dinyatakan sehat, maka akan dilakukan penyidikan ataupun dilakukan pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik KPK. Dan untuk lengkapnya bagaimana tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh Lukas NMB esok, kami kembali akan menyapa Yasin Idris. Yasin. Ya, Windy. Tadi sejak tiba di RSPAD ini artinya sudah hampir sekitar setengah jam Lukas NMB sudah memasuki rumah sakit, tepatnya di Pavilium Kartika. Nah, proses untuk pemeriksaan ini tentunya juga masih menyesuaikan dengan kondisi dari Lukas NMB yang memang kita pantau tadi memang nampak letih. Kami tadi sempat juga berbincang dengan salah satu sopir dari mobil yang tadi membawa Lukas NMB yang tepat berada di belakang saya ini. Ini adalah mobil yang tadi datang dari Bandara Soekarno
Soekarno-Hatta menuju ke sini, dan tadi dia sempat menceritakan bahwa di dalam mobil ada 2 penyidik di samping kanan dan kirinya, kemudian Lukas NMB juga berada di dalam itu. Tadi sempat saya tanyakan apakah Lukas NMB di dalam mobil juga ada perbincangan. Dia mengatakan katanya tidak, dikarenakan memang sudah letih perjalanan menggunakan pesawat dari Papua menuju ke Jakarta ini. Nah, kalau kita pantau juga Windy dan juga pemirsa, ini masih ada rangkaian mobil KPK tepat di belakang saya. Ini ke belakang ada sekitar 5 unit mobil milik KPK dan semuanya masih standby. Ini masih menanti hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan, dan mereka ini belum mendapat perintah untuk bergeser dari lokasi tadi tempat menurunkan Lukas NMB ini. Masih ada kemungkinan bahwa jika memang kondisinya sudah membaik, tidak ada sesuatu hal yang riskan, ini kemungkinan besar Lukas NMB akan bisa langsung dipindahkan menuju ke gedung KPK. Namun apabila kondisinya buruk, dapat dikatakan seperti itu, maka dia akan diinapkan di rumah sakit ini. Namun kalau kami pantau tadi dari mesin-mesin mobil yang ikut mengawal proses perjalanan Lukas menuju ke sini masih tetap menyala, terutama ada mobil Brimob juga yang sampai dengan saat ini mesinnya juga masih menyala. Dan kami tentunya juga masih menanti apakah nanti Lukas akan langsung dibawa pada malam hari ini juga atau baru besok pagi untuk dilanjutkan dengan proses penyelidikan ataupun proses hukumnya yang lebih lanjut. Seperti itu, Windy. Yasin, kita ketahui bahwa alasan Lukas NMB sebelumnya tidak hadir dalam pemeriksaan adalah karena kesehatan. Lantas sebenarnya apa penyakit yang diderita oleh Lukas NMB sehingga tidak mampu untuk dilakukan pemeriksaan tersebut, Yasin? Baik, beberapa informasi yang kami dapatkan diantaranya adanya komplikasi dikarenakan memang usia Lukas NMB yang sudah tua seperti itu, sudah berumur sehingga membuat rentan dengan penyakit itu yang disampaikan oleh pihak Lukas NMB sendiri. Nah, tentunya dengan adanya proses pemeriksaan ini dapat menjadi salah satu bukti penguat juga bagi KPK untuk nantinya menindaklanjuti dalam proses penyelidikan ini, sehingga apakah betul 2 kali mangkir dengan alasan sakit ini dapat ditoleransi sehingga kedepannya ini akan lebih tegas lagi KPK menyikapi dengan melihat secara langsung hasil yang dilakukan oleh tim dokter yang ada di RSPAD ini sebagai pegangan bagi KPK untuk melakukan ataupun untuk melakukan proses dan juga pengembangan dari kasus ini. Dan seperti diketahui juga bahwa saat ini sudah ada yang ditahan oleh KPK sebagai yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pemberi suap yang bernama Rija Tonolaka. Dia adalah pemilik ataupun direktur dari perusahaan yang memberikan suap untuk proses proyek infrastruktur di pemerintahan Provinsi Papua yang saat ini sudah ditahan KPK sejak tanggal 5 Januari lalu. Sementara untuk 2 kuasa hukum dari Lukas NMB yang kita kenal sering muncul juga di media, yaitu Aloysius Sarenwarin dan juga Stefanus Roy Rening, saat ini juga sudah berada di Jakarta. Namun tadi kami memantau tidak nampak ataupun dikarenakan tadi kondisinya cukup crowded, kemungkinan kami juga tidak bisa melihat untuk dimintai keterangan lebih jelas bagaimana proses ke depannya. Seperti itu, Windy. Yasin, apabila pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim medis pada malam ini dan dinyatakan bisa untuk melakukan pemeriksaan, apakah ini artinya Lukas NMB akan langsung dibawa ke gedung KPK, Yasin? Ya, sangat ada kemungkinan, Windy. Tadi kami sempat berbincang kalau misalnya melihat dengan kasus-kasus seperti ini dengan terduga lainnya, apakah memang ia diinapkan atau tidak. Tadi sempat kami mendapatkan informasi jika kondisinya ini sudah sehat, pasti akan langsung dibawa menuju ke KPK untuk nantinya beristirahat di sana. Dikarenakan untuk proses penjagaan sendiri di sana akan lebih intensif, kemudian juga proses menjaganya akan lebih kuat dan juga lebih aman bagi KPK ini. Mengingat kalau kita ikuti dari kasus NMB ini sangat banyak sekali tantangannya untuk dilakukan penyidikan, mulai dari pendukungnya yang juga terbilang cukup solid seperti itu untuk meminta Lukas NMB ini dibebaskan, sehingga harapannya pada malam hari ini apabila semuanya sudah dapat terselesaikan, Lukas NMB bisa langsung menjalani pemeriksaan pada esok hari, Windy. Ya, dengan tadi Anda menyebutkan bahwa Lukas NMB memiliki riwayat penyakit yang komplikasi, apakah ini artinya dari tim medis sendiri juga akan mendatangkan dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Yasin?
Baik, kalau tadi sempat saya bertemu dengan salah satu dokter yang baru saja tiba, kemudian memarkirkan mobilnya di depan Avafilum Kartika ini, kemungkinan besar dia adalah dokter spesialis, karena memang tadi sempat berbincang sepintas, dia mengatakan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan terhadap lukas NMB ini. Artinya kalau kita kaitkan, tentunya kalau dokter umum ini biasanya selalu bersiaga di rumah sakit selama 24 jam. Nah, tentunya untuk dokter-dokter spesialis ini biasanya akan datang di jam-jam malam seperti ini sesuai dengan panggilan. Nah, kalau kita melihat dari hal ini, kemungkinan besar ini juga akan melibatkan dokter-dokter spesialis untuk melihat riwayat kesehatan dari lukas NMB ini yang memang terbilang kalau kita lihat dari usia yang cukup tua, kemudian tadi dari kondisinya juga yang sempat dituntun seperti itu, tidak bisa berjalan sendiri, maka kemungkinan besar dia juga akan melibatkan tim dokter khusus. Nah, kalau kita lihat di sini, Windy, untuk mobil KPK yang jumlahnya sebanyak 10 unit dan tepat di belakang saya ini ada 5 unit, nampaknya sudah mulai mengambil posisi untuk parkir, mungkin supaya tidak menghalangi jalan atau juga bisa dipindahkan ini. Ini kami juga masih bersama dengan teman-teman media, ini juga berpatokan dengan mobil-mobil tim KPK yang ada di sini. Sebab apabila memang mobil ini nantinya sudah diposisikan pada parkiran, kemungkinan besar ini proses untuk pemeriksaan masih memakan waktu yang cukup lama. Namun apabila masih tetap bersiaga di sini, kemungkinan besar ini prosesnya akan sebentar lagi selesai, dan ada kemungkinan jika memang sudah selesai juga akan dibawa menuju ke KPK langsung, Windy. Baik, terima kasih Yasin Idris atas laporan lengkap Anda langsung dari RSPAD Jakarta. Dan pemirsa, laporan dari RSPAD tadi sekaligus menutup Breaking News TV One. Saya Windy Wellingtonia pamit, selamat malam, sampai jumpa.